praktek yang mengekang, membatasi, bahkan ingin membinasa dan membungkam suara-suara publik yang dilaksanakan lewat seolah-olah penegakan hukum. Pasal ini sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Barang siapa yang meneruskan proses hukum menggunakan pasal 14 dan 15, maka dialah ancaman, atau bahkan saya mau bilang mereka adalah penjahat konstitusi. Mengenai kasus Aiman, artinya sudah tepat SP3 terhadap kasus Aiman? Sudah tepat, dari sisi hukum acara sudah tepat. Saya harap sih soalnya saya bisa pulang cepatnya, kayak gitu loh. Karena apa namanya? Saya juga nggak tahu. Dan bagi saya 20 hari itu udah cukup lama gitu loh. Kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan wartawan senior Aiman Wicaksono pada akhirnya dihentikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kabar itu diketahui Aiman setelah dirinya menerima surat perintah penghentian penyidikan. Menurut kami ya, tentu proses-proses seperti ini tidak perlu dilanjutkan karena ini bagian dari proses yang kemudian bisa dijelaskan, bisa diterangkan ya, bukan dijawab dengan proses hukum. Oleh karenanya kita perlu untuk melakukan pendewasaan demokrasi agar proses deliberasi demokrasi di negeri kita ini tetap terjaga. Terkait hal tersebut, Indonesia Police Watch mengapresiasi langkah penyidik Polda Metro Jaya menghentikan kasus yang menjerat jurnalis senior Aiman Wicaksono. Penghentian kasus terlapor Aiman Wicaksono adalah langkah yang tepat. Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai juga menyambut baik langkah yang diambil kepolisian karena menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus Aiman. Komnas HAM juga meminta barang bukti yang disita dikembalikan serta adanya pemulihan nama baik bagi Aiman. Tetapi kita tentunya apresiasi ya dengan langkah yang dilakukan oleh kepolisian, dan kami kira ini juga merupakan respon atas rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM juga. Jadi kami menyambut baik ya langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menerbitkan SP3, dengan demikian bahwa sudah tidak ada lagi penyidikan terhadap kasus ini. Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus Aiman tak lepas dari dihapusnya pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 di mana Haris Azhar dan Fathia menggugat pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi. Sobat, saya akan berbincang bersama dengan aktivis hak asasi manusia, Mas Haris Azhar, yang belakangan ini menjadi sorotan publik karena gugatannya bersama dengan Fathia dan kawan-kawan dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih sudah bersama kami, Mas Haris. Sama-sama. Ya, Mas Haris, kami harus tanyakan, apa dasar untuk membawa gugatan Anda ke Mahkamah Konstitusi? Singkatnya, dasarnya adalah ada pelanggaran hak asasi manusia berjubah hukum. Jadi ada praktek yang mengekang, membatasi, bahkan ingin membinasa dan membungkam suara-suara publik yang dilaksanakan lewat seolah-olah penegakan hukum. Kalau penegakan hukum kan itu artinya ada pasal dalam aturan hukum. Betul. Nah, ternyata di Indonesia itu ada banyak, ada sejumlah pasal-pasal yang kerap digunakan untuk membungkam suara yang berbeda. Itu yang akhirnya menyasar ke saya dan Fathia Maulidianti, dan akhirnya kami berdua
bersama dua organisasi yang punya cukup kuat ya keberpihakan, track record membela dan mengawal kebebasan, yaitu Aliansi Jurnalis Independen dan juga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jadi dua individu, dua organisasi, kami berempat menjadi pemohon ke Mahkamah Konstitusi kira-kira setengah tahun yang lalu lah. Kami menguji Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27 ayat 3, lalu juga pasal 45, lalu Undang-Undang atau Peraturan Nomor 1 Tahun 46 tentang KUHP, khusus pasal 14 dan 15, lalu juga pasal 310 pencemaran nama baik ya. Iya, di KUHP itu. Nah, ini kita uji sejumlah pasal ini. Yang ITE oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi tidak dikabulkan karena akhir tahun lalu setelah kami mengajukan beberapa bulan kemudian DPR menyetujui perubahan Undang-Undang ITE yang terbaru. Betul. Dan disahkan pada awal Januari, beberapa hari sebelum kasus pidana kami diputuskan. Oke. Jadi menurut Majelis Hakim di MK, Mahkamah Konstitusi, mereka mengatakan permohonan kami kehilangan objek. Jadi teori hukumnya, satu undang-undang yang sudah tidak lagi berlaku, maka dia tidak masuk menjadi kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Jadi sudah kehilangan objek. Pasal 14 dan 15 permohonan kami dikabulkan. Argumentasi MK karena ada sejumlah prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang mengenai berita bohong ya, Mas Haris? Hoax, berita bohong, betul. Dan keonaran. Berita bohong yang bisa yang mengakibatkan keonaran. Nah, ada sejumlah argumentasi MK. Satu adalah pasal-pasal tersebut bertentangan dengan sejumlah prinsip-prinsip hak asasi manusia. Itu satu hal. Yang kedua, MK mau bilang, singkatnya ini bahasa dari saya ya, kalau memang ada berita yang mencurigakan kebenarannya itu dianggap bohong, ya nggak harus dipidana, ya kan? Ada teknologi atau ada cara-cara zaman sekarang yang sudah makin maju untuk menguji ini benar atau tidak. Nah, bayangkan begitu mudahnya orang bisa bikin kebohongan, terus harus dipidanakan semuanya, kan jadi nggak masuk akal juga. Yang kedua, argumentasi MK seperti itu. Yang ketiga, juga ada pendapat MK soal kaitannya dengan KUHP yang baru. Di KUHP yang baru itu kan ukurannya jelas. Nah, MK mengatakan pasal 14 dan pasal 15 ini ukurannya nggak jelas. Apa sih yang dibilang keonaran, berita bohong, indikatornya itu apa? Nah, karena ukurannya tidak jelas. Kenapa ini tidak jelas? Ya karena memang ini muncul dulu tahun 46 kan. Dalam rangka konteks munculnya peraturan ini adalah untuk menjaga stabilitas kemerdekaan. Khawatir ada kelompok-kelompok tertentu pasca kemerdekaan Indonesia yang menggunakan situasi pasca kemerdekaan itu untuk memprovokasi dengan membuat berita-berita bohong. Nah, itu terjun bebas diterjemahkan ke hari ini belakangan ini. Nah, saya dan Fathia dan juga YLBHI, Aji, kami tahu betul pasca kami di proses pidana, waktu saya dan Fathia di proses pidana, menggunakan pasal 14 dan 15. Dan ternyata saksi-saksi ahlinya polisi dan penuntut umum, penyidik dan penuntut umum, itu adalah saksi-saksi yang identik, saksi-saksi ahli yang identik. Identik maksud?
di semua kasus di berkas yang lain, saksi ahlinya kebanyakan orang-orang ini. Oke. Jadi kayak udah Circle-nya di situ. circle-nya di situ, pekerjaannya itu. Jadi kami makin penasaran nih sebetulnya ada apa. Nah, salah satu temuan kami adalah ternyata pasal berita bohong ini, pasal 1415 ini, 1415 Peraturan Nomor 1 Tahun 46 ini, itu tidak pernah diuji ke MK. Jadi akhirnya saya, Fathia, Isnur sebagai ketua YLBHI, Mas Arief tuh salah satu direktur di YLBHI, sepakat udah kita bawa yuk. Jadi ada blessing in disguise juga bisa dibilang gitu ya, Mas Haris, Iya. dalam kasus yang pernah pada saat itu Yang harus saya lagi mengajak alami. Anda untuk kemudian harus disidangkan dan pada akhirnya diputus tidak bersalah. Ternyata di sana ada kebenaran yang Jadi ketemu kemudian bisa masalah. membawa ini ke Iya. Mahkamah Konstitusi. Jadi ketemu satu situasi yang kita perlu kita bawa ini ke meja hakim-hakim MK. Pasal ini belum pernah diuji sama sekali. Sebetulnya pernah, tetapi kemudian bukan tidak dikabulkan, tidak lolos di proses kalau di ada proses dismisalnya lah. Dismisal itu proses administrasi sebelum diperiksa. Lantas apa yang kemudian membuat berbeda ketika Mas Haris, kami- Haji, dan kemudian Fathia, YLBHI ikut membawa ini ke judicial review? Ya, kalau kami berusaha supaya tidak gugur di dismisal kan, kita penuhi syarat-syaratnya, lolos masuk, habis itu baru kita ungkapkan secara substansial masalah konstitusionalitas dari pasal tersebut. Ini semua tak lepas dari apa yang dialami oleh Mas Haris Azhar Iya. dan Mbak Fathia, Betul. kemudian yang punya inisiasi untuk membawa ini ke Mahkamah Konstitusi. Karena melihat fakta bahwa ini bisa saja digunakan untuk memukul orang-orang yang dianggap Bukan kritis. bisa saja, Sudah. sudah banyak korbannya kan. Sebelum saya dan Fathia kan banyak orang dituntut dengan berita bohong, dipidanakan dengan Betul, berita bohong. ada beberapa diantaranya. Udah banyak, udah puluhan, udah banyak. Nah itu yang kita anggap penting, itu yang kita anggap penting untuk diuji. Apa konsekuensi dari ini semua, Mas Haris? Konsekuensinya semua pelaporan dugaan tindak pidana berita berita bohong, Betul. Yang menimbulkan keonaran ya. ya pokoknya menggunakan pasal 1415. Lalu mereka yang didakwa, dituntut dengan menggunakan pasal 1415, ya kehilangan legitimasi si para penegak hukum itu. Karena pasal ini sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Barang siapa yang meneruskan proses hukum menggunakan pasal 14 dan 15, maka dialah, meskipun dia adalah penegak hukum, tapi kalau dia tetap meneruskan, maka dialah ancaman, atau bahkan saya mau bilang mereka adalah penjahat konstitusi. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Haris dan kawan-kawan, dikabulkannya gugatan ini bisa saja menjadi dalam tanda kutip ya juru selamat bagi siapapun yang terjerat kasus ini di masa-masa ini. Ya, ada yang lebih seru lagi. Petani pakel kan, 3 petani pakel tuh di Banyuwangi. Mereka juga divonis cukup lama ya, 6 tahun kalau nggak salah. Nah, sekarang mereka lagi sedang menunggu putusan banding dengan menggunakan pasal ini. Nah, harusnya ini divonis bebas. Karena meskipun sudah kejadiannya waktu pasalnya masih berlaku, tapi proses bandingnya kan hari ini ketika 2 pasal itu sudah tidak berlaku. Ketika hakimnya ingin memeriksa kan hakimnya harus memeriksa. Alatnya adalah si pasal. Pasalnya udah nggak ada. Nah, ini nggak boleh. Harusnya di 3 petani pakel itu harusnya dibebaskan sesegera mungkin. Balik ke contoh petani pakel tadi itu, kan hakim majelis bandingnya kan seperti polisi di kasus Aiman kan. Dia mau memeriksa dengan menggunakan pasal ini. Nah, pasalnya udah tiba-tiba hilang. Gitu. Nah,
Hakim itu hanya bisa memeriksa di konteks belakang. Kan? Oke. Boleh dia periksa. Tapi ketika dia ingin menjatuhkan keputusan hakim banding ini, pasalnya udah nggak ada. Jadi harus diputus bebas ini. Tadi sudah disinggung oleh Mas Haris mengenai kasus Aiman. Artinya sudah tepat SP3 terhadap kasus Aiman. Sudah tepat, dari sisi hukum acara sudah tepat. Ya konsekuensi logis itu, rasional sekali. Itu. Mas Haris, di samping kemudian pasal berita bohong yang membuat onar dan lain sebagainya, itu ada juga mengenai pasal pencemaran nama baik yang 310 yang dianggap inkonstitusional bersyarat. Ini bisa dijabarkan tidak? Apa maksud? Secara dari lisan putusan ya. Itu? Iya. Jadi selama tidak mengikat selama itu dilakukan dengan cara lisan. Jadi sebetulnya argumentasinya sama. Argumentasinya MK itu kalau dari saya baca bahwa sudah ada perkembangan hak asasi manusia, sudah diatur pembatasan-pembatasannya seperti apa gitu. Jadi MK mau bilang pembatasan yang dilakukan negara Republik Indonesia selama ini dengan berbagai aturan yang ada itu tidak baik lah. Karena tidak sesuai dengan pembatasan dari sisi ilmu pengetahuan hak asasi manusia. Nah, putusan itu dianggap angin segar bagi demokrasi dan juga angin segar bagi demokrasi yang diperjuangkan oleh warga, bukan oleh negara. Tapi balik lagi ya Mas Haris, ada juga anggapan di sisi lain yang mengatakan bahwa bahwa ini menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat, bersuara dan sebagainya, kebebasan satu hal. Tapi di sisi lain ada yang menganggap bahwa jangan-jangan ini nanti jadi kebablasan, tidak mempertimbangkan hak-hak orang lain juga yang untuk dilindungi, misalnya terlindungi dari pencemaran nama baik dan sebagainya. Bagaimana menjawabnya? Sedetik pun nggak pantas orang dihukum. Jadi jangan dianggap udah nggak 4 tahun jadi 2 tahun. Jangankan 2 tahun, sedetik aja nggak pantas. Kalau memang nggak pantas kebebasan itu harus dihukum. Jadi itu bukan kemajuan yang diapresiasi. Bukan. Ada juga anggapan di sisi lain yang mengatakan bahwa bahwa ini menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat, bersuara dan sebagainya, kebebasan satu hal. Tapi di sisi lain ada yang menganggap bahwa jangan-jangan ini nanti jadi kebablasan, tidak mempertimbangkan hak-hak orang lain juga yang untuk dilindungi, misalnya terlindungi dari pencemaran nama baik dan sebagainya. Bagaimana menjawabnya? Kita ini suka ya sama bahasa-bahasa begitu ya, kebablasan. Kebablasan itu apa? Orang yang ngomong itu suruh jelasin dulu kebablasan itu apa. Saya sering kayak begini tuh. Ketika saya kejar, mereka cuma bilang ya soal sopan santun. Soal sopan santun kan standarnya Anda, bukan standar saya. Dan kita nggak pernah ada konsensus soal sopan santun. Maksud saya nggak perlu ke proses hukum kan? Itu ada logic forumnya, ada forum untuk orang menguji kesopan santunan itu. Nah, tapi bukan dengan cara dihukum. Nah, jadi tidak perlu bilang kebablasan, karena kalau di kebablasan ada forum yang akan nanti mengoreksi itu. Jadi janganlah mengatakan bahwa dalam rangka supaya nggak kebablasan harus ada penegakan hukum. Ya nggak begitu juga. Kebablasan itu bisa terjadi, tapi nggak perlu diproses hukum. Dan itulah demokrasi. Kalau tidak ada respon publik, respon sosial terhadap kebablasan itu, jangan-jangan ya memang udah begitu. Interaksi butuh kebebasan, toh. Demokrasi butuh kebebasan. Karena demokrasi tanpa interaksi, dia bukan demokrasi. Common sense yang Anda maksudnya? Dia akuarium, ya kan? Indah tapi nggak bisa dipegang. Kita bukan bagian dari situ. Jadi ya. Betul.
harus ada interaksi bentuk kebebasan. Oke. Mas Haris, tapi mengenai bahwa Undang-Undang ITE ini satu hal yang masih dianggap menjadi ancaman. Ada kurang sreg nih nampaknya kelihatannya karena Undang-Undang ITE ada beberapa pasal diantaranya ada Yang baru. 7, iya. Kemudian juga ada 28 yang bisa saja ini juga Masih seperti yang dulu. dianggap menjerat kebebasan berekspresi di Jadi gini, media sosial. saya jelasin. Ketika kami mengajukan ini beberapa bulan lalu, muncul Undang-Undang ITE yang baru. Betul, Makanya kami dibilang kehilangan objek. betul. Nah, di ITE yang baru itu, 27 ayat 3 misalnya, kata sejumlah orang, jadi munculnya Undang-Undang ITE yang baru ini kan ada berbagai situasi. Karena ada KUHP yang baru. Betul. KUHP yang baru itu punya beberapa pasal tentang pencemaran nama baik kepada negara. Lalu sifatnya dia menjadi lex generalis, aturan yang umum. Nah, lalu dianggaplah Undang-Undang ITE sebagai lex spesialis nggak cocok nih dengan lex generalis yang baru, maka dia harus dirubah. Itulah kenapa dia dirubah. Lalu yang kedua, ITE ini udah banyak dapat kritikan. Represif, dipakai oleh kelompok bisnis, kelompok politik, musuh-musuh sosial, saling lapor-melapor. Dalam soal-soal yang politis tadi kita bahas, kebebasan, ancaman pemidanaan, ada campaign, ada kampanye yang menarik, yang muncul dari dalam parlemen mengatakan, ini Undang-Undang ITE jauh lebih manusiawi. Ancaman pidananya udah nggak 4 tahun lagi, sekarang jadi 2 tahun. Buat saya begini, kalau buat saya nanggepinnya, sedetik pun nggak pantas orang dihukum. Jadi jangan dianggap udah nggak 4 tahun jadi 2 tahun. Jangankan 2 tahun, sedetik aja nggak pantas. Kalau memang nggak pantas kebebasan itu harus dihukum. Jadi itu bukan kemajuan yang diapresiasi. Bukan. Itu cuman Cuman geliat kemajuan adanya perubahan atau kemajuan model dari kejahatan negara terhadap rakyatnya. Belum selesai ini tugas kita. Saya cuman dengan Fathia, dengan Aji dan YLBHI memberikan pesan, membantu mendekonstruksi atau memberikan bahan untuk membatalkan pemidanaan menggunakan pasal 14-15 Peraturan Nomor 1 Tahun 46. Tapi ke depan kemungkinan trennya akan menggunakan pasal yang tadi itu, 27 ayat 3A. Karena pasalnya lebih elastis lagi, meskipun ancamannya lebih kecil hukumannya. Tapi memudahkan semua orang bisa kena. Anda bisa gambarkan kepada kami nggak, Mas Haris, dengan iklim kita bernegara saat ini, dengan penetrasi media sosial di mana-mana, orang punya akun sosmed dan lain sebagainya, akan seperti apa ke depannya kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi ini, apabila Undang-Undang ITE itu tidak direvisi? Dalam penegakan hukum, operasionalisasi hukum, kadang itu bukan hanya soal teks hukumnya, tapi juga manusia-manusia di belakang pelaksanaan aturan hukum. Jadi person behind the system itu, behind the text-nya. Nah, problem kita hari ini sebenarnya bukan hanya pasalnya. Problem kita hari ini adalah karakter penguasanya yang anti kritik. Itu satu. Yang kedua, menghalalkan, mempidanakan pengkritik. Gitu. Nah, jadi itulah problem kita. Selain punya problem teks. Soal teks ini ya begini aja. Dan teks ini bisa jadi tidak akan diberlakukan kalau para penguasanya adalah penguasa yang demokratis. Nah, ke depan itu dengan rezim seperti ini ya tetap banyak pemidanaan terhadap mereka yang mengkritik. Jadi menurut saya ya kita sebagai warga jalan aja terus, nggak usah takut bahwa ada dipidana, itu resiko. Tapi
hidup di bangsa ini akan jauh lebih horor kalau Anda berhenti bersuara, berhenti mencari kebenaran. Gitu. Jadi kalau orang bilang, wah tuh Pak, tapi nanti kita direpresi, kita dimasukin penjara. Itu adalah horor kalau kita direpresi, diinternet, di penjara. Saya cuma mau bilang, kalau situasinya akan lebih horor lagi kalau Anda nggak bersuara. Sudahlah, orang udah tahu kok siapa bandit, siapa maling, tapi siapa yang kerja buat demokrasi orang udah pada paham. Terima kasih Mas Haris Azhar. Senang sekali Sama-sama. berbincang bersama dengan Mas Haris Azhar, aktivis hak asasi manusia yang memberikan waktunya dan memberikan kepada kami bagaimana pesan-pesan ketika berhadapan di pengadilan, bahkan juga apa yang dihasilkan dari gugatan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Mas. Sama-sama, Bram. Saya harap sih soalnya saya bisa pulang cepat ya. Kayak gitu loh. Karena apa namanya? Saya juga nggak tahu. Dan bagi saya 20 hari itu udah cukup lama gitu loh. Daniel Fritz Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan yang gencar menyuarakan kerusakan lingkungan akibat tambak udang ilegal, juga harus mendekam di balik jeruji besi akibat dituntut Undang-Undang ITE. Daniel Fritz Maurits Tangkilisan dilaporkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan paguyuban masyarakat Karimun Jawa Bersatu karena unggahan dalam media sosial yang dianggap mengandung unsur SARA. Daniel Fritz terjerat kasus Undang-Undang ITE setelah mengunggah cuitannya dalam media sosial berisikan kritikan pencemaran tambak udang ilegal di Karimun Jawa. Oleh Jaksa Penuntut Umum, Daniel Fritz Maurits Tangkilisan telah dituntut 10 bulan penjara. Kasus yang menjerat Daniel dinilai sebagai bentuk kriminalisasi. Halo, saya Daniel Fritz Maurits Tangkilisan. Saya aktivis lingkungan dari Karimun Jawa. Saat ini saya sedang ditahan di rumah tahanan Jepara dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jepara karena saya membela lingkungan, membela alam Karimun Jawa dan menyuarakan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tambak udang intensif ilegal lewat akun Facebook saya. Saya dilaporkan dengan menggunakan UU ITE. Yang pada intinya adalah Daniel sebagai aktivis lingkungan hidup berbicara melalui media sosial yang dia anggap efektif untuk meneriakkan hak-hak lingkungan hidup yang baik bagi Karimun Jawa yang selama ini diabaikan dengan adanya tambak udang ilegal. Selasa 19 Maret 2024 menjadi hari yang paling kelam dirasakan seorang ibu rumah tangga bernama Rita. Bagaimana tidak, sang suami Palti Huta Barat harus pergi meninggalkan keluarga tercinta untuk waktu yang cukup lama. Bareskrim Polri melimpahkan kasus dugaan penyebaran informasi bohong atau hoax yang melibatkan Palti Huta Barat ke Kejaksaan Negeri Batubara, Sumatera Utara. Setelah Palti dan kasusnya dilimpahkan ke JPU, pihak kejaksaan akan memprosesnya hingga kasus Palti masuk ke persidangan. Rita yang tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama anak sematawayangnya harus menahan kerinduan mendalam, seraya terus berdoa agar suaminya bisa kembali ke pelukan keluarga. Kami pun menemui Rita di sebuah kontrakan sederhana di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada kami, Rita bercerita perihal kasus yang menimpa suaminya. Pertama kali itu kan pas waktu di Januari tanggal 19, itu kan jam 3 pagi ya. Nah itu sebenarnya sangat kaget ya, kaget. Jadi kenapa polisi datang gitu kan?
ada masalah apa gitu kan. Datangnya kenapa pagi-pagi gitu kan. Saya hanya di kamar aja gitu kan, di kamar. Terus suami ke depan, polisi nanya-nanya, penyidiknya juga kemarin datang nanya-nanya, disuruh cari bukti, maksudnya kayak handphonenya mana ini, apa di mana gitu kan. Jadi takut gitu kan, apakah suami saya nanti akan penjara berapa lama gitu kan, gimana dan anak saya gitu. Pas juga dibawa gitu loh, satu hari itu saya nggak bisa tenang lah. Dan saya coba cek media, karena saya nggak tahu ya mau kemana, mau naik siapa, gimana kabarnya, siapa gitu loh di Bareskrim kemarin. Terus saya cek Twitter lah, karena kan kalau menurut saya ya Twitter lah tempat saya bisa melihat apa perkembangan suami saya kemarin itu, Palti gitu sih. Apa yang disampaikan Bang Palti waktu mau pergi? Akhirnya kan dibawa Batubara ya? Kemarin itu ya? Iya. Nah, tanggal 19 kemarin itu kan dia wajib lapor, itu kalau salah hari Senin. Dia pulang itu udah suasananya udah kenapa nih wajahnya gitu kan. Nantilah saya cerita katanya gitu. Tapi saya penasaran, saya bilang kenapa gitu kan. Nah, terus dia cerita, Papa besok harus ke Batubara gitu kan. Terus di sana nanti mungkin akan ditahan sekitar 2-3 minggu gitu kan. Kemungkinan setelah itu disidang dulu. Nah, untuk menentukan berapa lama nanti akan masuk tahanan lagi gitu kan. Nah, di situ saya pusing. Gimana nih ya gitu kan. Udah tempatnya jauh gitu kan. Terus gimana saya bilang sama anak saya gitu kan. Selama sang suami Palti Huta Barat menjalani masa tahanan, Rita dan anaknya berusaha menjalani hari seperti biasanya, seolah tak ada badai menerpa bahtera rumah tangga. Namun kini, buah cinta Palti Huta Barat dan Rita mulai menanyakan keberadaan sang ayah. Karena di umur ini sekarang ini dia sudah bisa lah nanya kemana papa gitu kan. Kalau misalnya umur 1 tahun dia masih belum bisa lah, belum. Nah, di umurnya sekarang ini dia nanya mana papa gitu kan. Pas malamnya dia berangkat tuh anak saya nanya papa mana gitu kan, kok nggak ada, misalnya nggak ada tidur di samping dia gitu kan. Saya harap sih soalnya saya bisa pulang cepatnya kayak gitu loh, karena saya juga nggak tahu. Dan bagi saya 20 hari itu udah cukup lama gitu loh. Bagi anak saya juga gitu kan. Apalagi kalau sering ditanya gitu kan, walaupun saya jelasin apa kerja lama pulang, tetap bakalan dia nggak akan ingat itu. Besoknya mungkin dia akan tanya lagi, apa kok bapak mana gitu kan. Itu sih. Bang Palti ini kan bisa dibilang tulang punggung keluarga ya, dan Mbak sendiri katanya tidak bekerja. Bagaimana Mbak kesehariannya? Nah itu ya, kita mengandalkan ya tabungan yang ada lah Mas, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Saya nggak nyangka-nya itu dia bakalan ditahan sih, apalagi kemarin itu kasusnya ini saya tahu dia cuma hanya repost dan dia nggak bilang, maksudnya di captionnya itu juga nggak bilang atau menjelekkan seseorang, hanya bilang wih gitu dong. Saya juga kayak aduh, kalau saya kemarin juga buat kayak gitu, apakah saya juga ditahan kayak gitu loh. Cuma itu aja kayak gitu sih. Karena sejak dibatalkannya ketentuan tersebut, di mana ketentuan itu yang disangkakan, didakwakan kepada Palti, maka seharusnya juga gugur pula pasal tersebut di dalam surat dakwaannya. Ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun. Menangkan 02 di desa masing-masing.
Rekaman inilah yang mengantarkan Palti Huta Barat ke dalam jeruji besi atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax dan pencemaran nama baik. Secercah harapan kini mulai nampak dalam kasus yang menimpa Palti Huta Barat, lantaran Mahkamah Konstitusi telah menghapus pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tentu hal ini disambut baik oleh banyak pihak, khususnya Palti Huta Barat. Pasal yang dicabut oleh MK itu adalah pasal yang sama yang diterapkan pada kasusnya Palti Huta Barat, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2, terus pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Itu yang dicabut, dibatalkan oleh majelis di Mahkamah Konstitusi kemarin. Nah, dengan dicabutnya itu, maka berdasarkan asas dubio pro reo, yaitu dalam hal terjadi keraguan-raguan, maka hakim wajib menerapkan ketentuan yang paling meringankan oleh terdakwa. Ketika nanti Palti Huta Barat disidangkan, maka hakim akan memperhatikan hal ini. Karena sejak dibatalkannya ketentuan tersebut, di mana ketentuan itu yang disangkakan, didakwakan kepada Palti, maka seharusnya juga gugur pula pasal tersebut di dalam surat dakwaannya. Ya kan, yang harus diperhatikan oleh sepatutnya harus diperhatikan oleh pihak penyidik di awal adalah adanya SKB Kapolri, Menkominfo, dan Jaksa Agung tahun 2021, bahwa di sana telah diatur sedemikian rupa, sedemikian detail terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik itu. Sudah ada batasan-batasan yang dibuat di situ. Pertama, setelah saya melihat bukti yang diajukan yang menjadi dasar penuntutan atau pentersangkaan terhadap Palti, saya mengetahui bahwa di situ adalah pasal 27 ayat 3 yang Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Di situ saya mengetahui bahwa ternyata peristiwa yang diduga tindak pidana pencemaran nama baik itu adalah berupa rekaman percakapan yang diduga melibatkan Forkopimda Batubara. Nah, tetapi di dalam percakapan itu saya tidak mendengar penyebutan nama di antara orang yang sedang berbicara di dalam rekaman tersebut. Sehingga kenapa sampai muncul bahwa itu adalah Kejari, lalu kemudian yang lainnya, itu adalah caption-caption atau informasi yang disebarkan sebegitu masifnya pada waktu itu di dalam grup WhatsApp dan media sosial lainnya. Padahal tidak dapat diverifikasi apakah ini adalah suara dari Kepala Kejaksaan Negeri Batubara atau siapa. Lalu kemudian atas rekaman tersebut, rekaman percakapan itu, Palti memostingnya, menerima di WhatsApp grup, lalu memostingnya di Twitter. Di dalam Twitter pun yang saya baca, yang saya lihat, ternyata tidak hanya sifatnya kayak menandai saja, mengupload kayak ibaratnya meng-up aja, supaya jadi tujuannya di situ dia naikkan percakapan itu untuk menjadi perhatian khalayak. Ini ada percakapan seperti ini, ada percakapan yang beredar masif di WhatsApp group. Artinya bukan Palti yang produsen pertama daripada rekaman itu. Seharusnya aparat penegak hukum terlebih dahulu mencari siapa yang menyebarkan pertama kali rekaman tersebut. Karena Undang-Undang ITE ini ada satu frasa yang mengakibatkan tidak mempedulikan siapa produsennya, tetapi juga yang mentransmisi, yaitu ada kata frasa mentransmisikan itu. Jadi ketika saya mendapatkan sebuah informasi yang notabene mungkin itu hoax atau apa, lalu kemudian saya sebarkan, disitulah saya pun kena karena ada frasa mentransmisi itu. Tetapi kita harus melihat bahwa pasal utama dari sini adalah pasal 27 ayat 3, junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan Undang-Undang ITE, lalu kemudian pasal 14 ayat 1-2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sementara pasal ini baru-baru ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, seharusnya dengan dibatalkannya pasal ini sudah sangat tidak relevan untuk mendakwa Palti Huta Barat.
perkara ini syarat dengan muatan politis, masa pilpres ya kan, saya menyampaikan kepada Palti supaya oke, apapun kondisi kasusmu, tanpa kita harus membuktikan terlebih dahulu di pengadilan, anggaplah kamu salah. Anggaplah kamu salah, kamu harus mengaku salah bahwa kamu telah melakukan ini tindakan yang sebagaimana disangkakan. Kamu harus mengaku salah, meminta maaf dengan kerendahan hati kepada pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan tanpa kita harus membela diri. Dan sehingga dengan demikian saya mau mencoba untuk melakukan pendekatan secara politis kepada siapapun orang yang merasa dirugikan terkait hal ini, maupun pendekatan secara humanis. Bagi saya secara pribadi, secara subjektif sebagai penasihat hukumnya Palti, akan sangat tidak bermanfaat untuk melakukan proses hukum terhadap Palti. Pertama, Palti itu adalah tulang punggung keluarga, satu-satunya yang bekerja. Istri tidak bekerja. Tentunya anak istri sangat mengharapkan kehadiran Palti ini untuk menopang nafkah keluarga, kebutuhan keluarga. Yang kedua, Palti punya anak 2 tahunan yang notabene umur seperti itu sangat membutuhkan sosok ayah di sampingnya, membutuhkan perhatian ayah untuk pertumbuhannya, kesempurnaan pertumbuhannya. Nah, ini yang paling tidak bisa saya harapkan menggugah daripada aparat penegak hukum ini untuk bisa memperhatikan ini. Saya dengan kerendahan hati selaku penasihat hukumnya Palti memohon maaf mewakili Palti, meminta maaf kepada pihak-pihak siapapun itu yang merasa dirugikan atas tindakan yang Palti lakukan, apakah itu pelapor, apakah pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian politik terkait dengan unggahannya Palti tersebut. Saya mewakili Palti Kuta Barat meminta maaf kepada setiap orang tersebut. Kiranya pintu maaf itu bisa dibukakan kepada Palti